Lihatlah pemusnahan ini. Lihatlah Kunti, lihat. Lihatlah sifat keibuanku yang telah hancur. Anak-anakmu yang mengerikan itu telah menghancurkanku. Maafkan aku ini, Basudewa. Kematian anak-anakku telah membuatku mengeluarkan kata-kata kejam ini. Tidak, Bibi. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kemarahanmu bisa diterima. Ini adalah hal yang normal. Jika kau sedang merasa hancur, bahkan aku pun merasakan penderitaan itu. Ketika semua orang kehilangan anggota tubuhnya di medan perang, aku adalah orang yang berdarah. Ketika semua orang dihabisi di sana, itu telah memberikanku juga rasa sakit pada diriku. Jika aku telah merasakan kemenangan itu, maka aku sendirilah yang juga akan menderita kekalahan. Aku ini adalah keduanya, baik sebagai musuhmu dan juga temanmu. Aku adalah anakmu juga. Dan aku juga yang telah mengutuk Aswatama. Aku juga orang yang akan menderita kutukan. Ketika paha Duryudana dipatahkan, aku adalah orang yang menjerit kesakitan. Seluruh hidupku ini, aku telah menerima doa dari para ibu. Karenanya aku, Basudewa Krishna, akan menerima kutukan yang kau berikan. Untuk ini aku berjanji padamu, ketika tiba waktunya untuk penghancuran kaumku, aku akan jadi orang pertama yang akan diserang Cakra Sudarsanaku. Kau sama sekali tidak bersalah. Manusia dimanfaatkan untuk mengucapkan semua doa dan kutukan. Kata-katamu itu hanyalah sarana untuk melaksanakan kejadian yang telah ditakdirkan. Kemusnahan dari kaum Yadawa juga tidak bisa dihindari. Jika kehadiran Basudewa Krishna untuk menjaga dharma, lalu mengapa kaum yang telah membantunya dalam memperjuangkan dharma itu sendiri harus dimusnahkan? Tidakkah Basudewa Krishna mampu menghindar dari kutukan kehancuran kaum Yadawa? Atau Yadawa memang telah berubah menjadi ancaman bagi dharma itu sendiri, sehingga Krishna harus menyusun skenario untuk kemusnahan bangsa Yadawa? Apakah setelah pembantaian kaum Yadawa di tepi laut Prabasa, Yadawa memang sudah benar-benar musnah? Coba perhatikan potongan kata-kata dari video berikut ini. Pasukan Narayani dari Dwaraka tidak seperti pasukan lain di dunia ini. Setiap prajurit dari pasukan Aksauhini ini, cara bertempur mereka seperti Sang Maharati. Dia bisa menggunakan semua senjata yang dikenal di dunia ini. Kesaktian dan kekuatan dari Cakra Sudarsana dan Bajra Indra hanya akan bisa ditandingi oleh Sang Mahadewa saja. Kebenaran dan kebohongan, keadilan dan ketidakadilan, yang lemah dan yang kuat, semua pasti akan hancur. Begitu kuatnya Yadawa. Apa yang terjadi jika Yadawa dibiarkan hidup di bumi? Kehancuran kaum Yadawa memang sudah diatur oleh Basudewa Krishna sendiri. Basudewa Krishna sendiri pulalah yang menginginkan Dwaraka dan Yadawa musnah sesaat sebelum dia meninggalkan bumi. Anda bisa menonton video kami yang lain di sini, bagaimana Basudewa Krishna menghadapi hari-hari terakhirnya, yang kita saripatikan dari sebuah buku Krishna Awatarada Honea di Nagalu. Kehancuran Yadawa memang sudah ditakdirkan, tidak hanya melalui perantara kutukan Gandhari, tetapi juga melalui perantara Resi Narada
Resi Wiswamitra, dan banyak resi agung pada saat itu. Apa yang salah dengan kaum Yadawa sehingga mereka harus dilenyapkan? Setelah perang berakhir, Basudewa Krishna sengaja membiarkan Gandhari mengutuknya. Saat itu Gandhari sedang depresi, jatuh sejatuh-jatuhnya, sehingga dia butuh target pelampiasan. Melihat betapa parah dan sadisnya medan perang yang menjadi tumpukan mayat, dan di sana ada mayat anak-anaknya serta mayat dari suami maupun anak dari para ibu yang menunggu di rumah. Para prajurit yang dulunya perkasa kini tidak lain adalah bongkahan busuk yang mulai didatangi hewan-hewan pemakan daging. Meski sebenarnya perang ini adalah kesalahan banyak pihak, tapi karena keadaan, Gandhari menyalahkan segalanya kepada Basudewa Krishna. Menurut Wendy Doniger yang menulis The Original of Evil in Hindu Mythology, dalam bab berjudul Crowd in Heaven, Basudewa Krishna memutuskan untuk memusnahkan kaum Yadawa karena jumlah penduduk mereka terlalu banyak. Doniger mengutip Lingga, Bhagavata, dan Wisnu Purana. Lingga Purana menyatakan bahwa Krishna menghilangkan usia tua dari Dwaraka, sehingga menjadikan para Yadawa abadi. Bhagavata Purana mengklaim bahwa Wisnu memerintahkan para dewa untuk berinkarnasi di dinasti Yadu untuk menghancurkan iblis yang berinkarnasi dan melayani Basudewa Krishna di bumi pada saat itu. Karena kepemimpinan Basudewa Krishna yang efektif, populasi Yadawa membengkak dengan pesat. Bhagavata Purana menyatakan bahwa para Yadawa mempunyai umur yang panjang dan bahwa mereka memperkerjakan 30 juta guru untuk mendidik anak-anak mereka. Narla juga menulis dalam Kebenaran tentang Gita, menyatakan bahwa jumlah Yadawa berjumlah triliunan atau miliaran, hampir mengisi populasi terbanyak di bumi pada saat itu. Yang terakhir, Wisnu Purana menyatakan bahwa Krishna diminta oleh para dewa untuk kembali ke surga. Namun, Basudewa Krishna menundanya karena ingin memusnahkan kaum Yadu terlebih dahulu. Dengan kehebatan kaum Yadawa yang tak terbendung ini, pastinya akan bermunculan kamsa-kamsa yang baru, atau Jarasandha, Duryodhana, Jayadrata, dan orang-orang kuat berwatak jahat lainnya. Ini telah terbukti. Kejayaan kaum Yadawa telah membuat mereka menjadi orang yang arogan, hedonistik, bahkan tak bermoral hanya dalam kurun waktu 36 tahun setelah perang berakhir. Misi Basudewa Krishna hampir selesai. Pada saat itu, Yadawa menjadi kesatria yang tak terkalahkan. Mereka tak pernah jijik atau muak melihat ceceran darah dari luka akibat serangan senjata. Semuanya dilatih setara Sang Maharati. Di benak mereka hanya ada misi membunuh atau dibunuh. Banyak sastra menyebutkan Yadawa telah berubah tak bermoral. Yadawa hanya bisa dikalahkan oleh Basudewa Krishna atau sama kaum Yadawa sendiri. Basudewa Krishna mengumpulkan semua klan Yadawa di tepi laut Prabhasa, marga Yadu yang terdiri dari Dasarha, Urisni dan Andaka, Boja, Satwata, Mandu dan Arbuda, Mathura, Surasena, Wisarjana, Pukuras dan Kunti, dan mereka semua saling membantai di sana. Lalu, apakah kaum Yadawa telah benar-benar musnah? Jawabannya, tidak semua Yadawa musnah. Beberapa dari mereka masih ada yang selamat. Bahkan,
kelak memerintah kerajaan besar di tanah Bharatawarsha. Kita akan membahasnya di video selanjutnya.